topik saya visi kita, tapi yang diawali sejarah SBC. Intinya begini, SBC itu dideklarasikan pada tanggal 25 April 92 di Hotel Cipayung, Bogor. Ada 5 orang tokoh pemrakarsa SBC. Saya, Sabam Sirait, Gus Dur, Sukowaluyo, sama Rahmawati Soekarno Putri. Dan kami menyatakan basis ideologi yang mendasari organisasi ini ialah nasionalis, kiri tengah, dan marhainis. Karena itu kalau coba dilihat, saya PDI, Banteng, Sukowaluyo Banteng, Sabam Sirait Banteng, Rahmawati juga Banteng, Gus Dur dari NU. Tapi Gus Dur juga adalah Soekarnois. Nah, kami sepakat itulah gagasan kita. Nah, kalau begitu apa yang mau kita tuju? Nah, saya masuk kepada yang kedua. Apa yang mau kita tuju? Kita mau mewujudkan cita-cita Soekarno memerdekakan Indonesia adalah mendirikan negara welfare state, negara kesejahteraan, atau negara yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dan ternyata seluruh negara di Eropa Barat, mereka menjadi welfare state, makmur rakyatnya adalah hasil perjuangan serikat buruh. Jadi untuk ini saudara bisa mencatat beberapa pernyataan saya. Pertama begini, rakyat Indonesia akan tetap miskin yang miskin itu kalau tidak negara ini welfare state. Lawan dari welfare state, negara ini kapitalis, imperialis. Dan itu kita sekarang. Termasuk undang-undang cipta kerja yang baru dibuat pemerintahan ini, itu adalah undang-undang jalan licin bagi kapitalisme, imperialisme, dan yang sangat dibenci Soekarno. Nah, kalau begitu bagaimana? Itulah ada serikat buruh. Dan ternyata seluruh negara yang welfare state itu pasti perjuangan serikat buruh. Selandia Baru ya, Australia ya, Belanda ya, semua. Karena itu kenyataan lain, di mana negara welfare state pasti kuat serikat buruh. Jadi berarti syarat mau menuju negara welfare state itu harus kuat serikat buruh. Dan tidak semua serikat buruh cita-citanya welfare state. Saya nggak tahu serikat buruh seluruh Indonesia masih ingat welfare state apa enggak, walaupun mereka pecah dari sini. Jadi harus welfare state, itu cita-cita kita. Makanya dalam slogan kita ada 4 apa namanya itu, yel-yel kita. Hidup buruh, hidup SBC, dijawab hidup SBC. SBC kuat, yang lain menjawab rakyat sejahtera. Buruh bersatu pasti menang. Itu doa tertinggi, buruh bersatu. Tapi nggak mungkin buruh bersatu. Dari sejak awalnya SPC buatan Pak Harto, ini buatan 5 orang tadi, yang SPC dimanja-manjakan Pak Harto sebagai Yellow Union, kita dikejar-kejar, dipenjarakan. Dan dia didirikan adalah untuk membantu pemerintah menggalang buruh sesuai dengan keinginan pemerintah. Itu tujuannya Pak Harto mendirikan SPC, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi selalu kita coba bersatu, tetap tidak bisa. Latar belakang, sejarah, dan ideologinya, misinya berbeda. Dan partai politik pun tidak ada yang menyatakan welfare state cita-citanya, tidak ada. Tapi rakyat sejahtera terpenggal-penggal ada. Ada yang menonjolkan agamanya, ada yang menonjolkan kesehatannya, ada yang menonjolkan pekerjaannya, ada yang menonjolkan makmurnya, ada yang menonjolkan majunya perusahaan seperti undang-undang cipta kerja, kan? Itu berarti yang digalang oleh Partai Golkar dan PDIP
supaya dengan undang-undang cipta kerja amat mudah berinvestasi di Indonesia. Karena itu kita bilang SBC kuat, rakyat sejahtera. Kalau SBC kuat, dia bisa suaranya didengar. Kalau SBC kuat, rakyat yang ditindas bisa dia bela. Saudara-saudara, kita mengalami di beberapa tempat. Pernah ke SBC kuat? Pernah. Sayangnya hanya beberapa tahun. Dimulai saya menyatakan saya salah pada waktu itu. Dan kemudian lalu yang saya tinggalkan merajalela kesalahannya. Kesalahan saya ialah belum waktunya saya memimpin partai buruh. Saya tinggalkan SBC, saya calon presiden. Keok jadi calon presiden, partai buruhnya keok, SBC-nya dipimpin oleh orang yang kapitalis, namanya Rexon Silaban. Ciri-ciri kapitalis apa? Selalu melihat peluang, dan begitu ada peluang jangan lepaskan. Ciri-ciri unionis pemimpin buruh apa? Ada peluang, ambil itu untuk anggota, jangan buat dirimu. Dan selalu saya ajarkan, dan itu yang kita ajarkan di internasional, pemimpin buruh number one, bila ada rezeki anggota duluan dapat, tapi bila ada risiko pemimpin duluan di depan. Makanya kalau kita mogok demo, ketua umum itu yang di depan. Kalau tentara, prajurit yang di depan, maju. Udah tinggal jenderal 2-3 orang, bisa dia lari, bisa main terus. Tapi kalau lari dibilang supaya ada yang bawa berita, ya kan? Tapi kalau ketua umum udah di penjara, anggotanya tenang-tenang. Dan begitu sudah sejahtera dulu ini. Nah, apa buat ketua umumnya yang memimpin itu? Kalau negaranya jadi berubah, jadi presiden lah Walensa, jadi presiden Kim Dae-jung, jadi presiden Nelson Mandela, jadi presiden Lula da Silva. Itu pemimpin-pemimpin buruh yang berjuang. Tapi Muchtar Papahan belum. Mungkin tidak akan pernah sampai ke sana, ya. Tapi tetap tanpa welfare state, rakyat Indonesia, petani, buruh, nelayan tidak akan pernah menikmati kesejahteraan. Ingat itu. Hanya karena welfare state mereka terbangun. Berikut, apa yang kita maksud SBC kuat? Teriakan kita SBC kuat, rakyat sejahtera. SBC kuat itu ialah pertama, anggotanya yang terdidik banyak, disiplin berorganisasi, yang sudah mengikuti pendidikan basic training. Jadi sadar dia sebagai anggota. Kenapa dia jadi anggota? Untuk memperbaiki hidupnya dan memperbaiki kehidupan rakyat seluruhnya. Jadi tidak hanya dirinya. Nah, kalau ada anggota karena dia kesulitan baru masuk, lepas kesulitannya ditinggalkan, saya kira juga itu salah serikat. Dia tidak dididik supaya dia tetap mencintai dan tahu berterima kasih kepada serikat itu. Tidak hanya melihat apa yang dibutuhkan. Kedua, jadi anggota itu bayar iuran, ya, 1% dari ketentuan kita di seluruh dunia. Kedua, keuangan organisasi itu kuat. Kalau menggap-menggap kan susah lah bergerak, kan. Sumbernya saya udah bilang tadi ada 4. Tapi sumber utamanya anggota. Kamu kosong sekarang, nggak ada anggota, terus pergi bikin proposal ke gubernur, kasihanilah kami, nggak ada anggota kami supaya bisa kami bergerak. Menyalam juga enggak gubernurnya. Tapi begitu ada anggota di Jawa Barat seperti dulu, ada hampir 200.000. Kan? Dulu Jawa Barat itu mulai dari saya sisir itu Bekasi, Karawang, Purwakarta, ke kiri, ke utara itu Cirebon, Indramayu, Subang, lalu ke tengah Bandung, terus ke bawah itu Tasikmalaya, Garut, Ciamis, itu ada itu. Kuat SBC dulu di sana. Dan kalau sudah SBC ngomong, didengar. Karena ada satu kerja SBC dulu, kalau dia merasa benar tidak didengar oleh seorang bupati,
anggota SBC yang ada di situ itu datangi bupati, tidur di halamannya bupati itu, nggak bisa lagi bergerak. SBC minta dirutnya PPD dipecat, mayor jenderal. Karena tidak dipecat, SBC tidur di PPD itu. Saya jadi ikut tidur di situ supaya jangan dibunuh dirutnya. Jadi saya bersama dirut tidur di situ. Akhirnya dia diberhentikan. Karena tuntutan SBC sudah merasa yakin kalau nggak diberhentikan, nggak mungkin PPD ini bisa maju. Gus PPD maksudnya. Nah, itulah cara kita berjuang. Kalau kuat, sumber keuangan itu baru kuat apabila anggota kita ada. Jadi kalau saudara terus bikin proposal pergi ke bupati, ke gubernur, menunjukkan ini, tolong bantulah kami membela rakyat, tapi dana kami tidak ada. Enggak. Jadi ada pepatah di kampung kami, kalau berserikat ini kayaknya begini, tai kerbau ditambah tai ayam. Jadi ada di kampung kami dulu, di situ kerbau, tempatnya juga ayam dekat. Jadi kata beraklah kerbau kan, ayam itu juga berak di situ. Jadi tai ayam itu juga menimbun tai kerbau, dan tai kerbau itu dipakai dibawa ke ladang jadi pupuk. Kan? Artinya dalam kehidupan orang kaya pun, kalau orang makin kaya dia makin cepat dia ngambil kekayaan itu. Artinya SBC kalau anggotanya sudah kuat, itu tadi APBD masuk, membantu orang cepat, dapat sumbangan juga cepat. Itu yang keempat. Jadi ada 4 sumber: iuran, APBD, usaha-usaha, sama apa. Jadi kerjasama berbisnis pun dengan ada di pemerintahan ini kita akan makin bisa. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan, supaya seluruh Korwil yang baru se-Indonesia ini didengar, materi tertulis dibaca. Saya kira itu dulu. Ini bahan ini menjadi materi dari LTC jarak jauh. Terima kasih.